Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wendy Jalingga dengan NIM 210306137 dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, kelas PTNB, Universitas Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan lagi tentang biokimia, yaitu enzim. Untuk memenuhi tugas biokimia saya yang diampu oleh Ibu Tati Fidanasari SPTMP. Nah, jadi pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya enzim itu terdiri dari dua komponen, yakni bagian protein atau apoenzim dan bukan bagian dari protein atau kofaktor. Nah, apoenzim tersusun atas protein yang mudah berubah tergantung faktor lingkungannya, misalnya pH dan juga suhu. Nah, fungsi kofaktor ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja dari enzim itu sendiri. Sedangkan ion organik dalam gugus prostetik yang biasa disebut koenzim itu berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lainnya. Nah, pertanyaan kedua yaitu jelaskan dua model cara enzim dalam bekerja. Nah, terdapat dua teori yang menerangkan tentang cara kerja enzim. Yang pertama yaitu teori lock and key, kemudian yang kedua teori induced fit atau induksi mencocokkan. Nah, teori lock and key menurut teori ini, cara kerja enzim ini mirip dengan mekanisme kunci dan anak kunci ataupun kunci dengan gembok. Jadi enzim diibaratkan sebagai kunci gembok yang memiliki sisi aktif, sementara substrat diibaratkan sebagai anak kuncinya. Nah, substrat memasuki sisi aktif enzim seperti anak kunci memasuki kunci gembok. Kemudian substrat tersebut yang kemudian diubah nantinya menjadi produk. Nah, produk ini kemudian dilepaskan dari sisi aktif dan enzim siap menerima substrat baru. Nah, kemudian ada teori induced fit, yang dimana berdasarkan teori ini suatu enzim melakukan penyesuaian bentuk untuk berikatan dengan substrat. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan suatu kecocokan dengan substrat dan membuat suatu ikatan enzim substrat lebih reaktif. Nah, molekul enzim ini mempunyai sisi aktif tempat melekatnya suatu substrat dan terbentuklah suatu molekul kompleks yang biasa disebut enzim substrat. Nah, pengikatan substrat ini menginduksi penyesuaian pada enzim yang meningkatkan kecocokan dan mendorong sebuah molekul kompleks enzim substrat berada dalam keadaan yang lebih reaktif. Nah, molekul enzim ini nantinya akan kembali ke bentuk semula setelah produk dihasilkan. Nah, kemudian yang ketiga, jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Nah, enzim itu sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan reaksi mereka dalam cara mereka mengkatalis yang dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu oksireduktase, transferase, hidrolase, liases, isomerase, dan ligases. Nah, yang pertama yaitu oksireduktase merupakan suatu enzim yang mengkatalis suatu reaksi oksidasi reduksi. Nah, jadi enzim ini penting karena suatu reaksi ini bertanggung jawab untuk memproduksi panas dan energi. Contohnya, alkohol dehidrogenase. Nah, kemudian yang kedua ada transferase, yang dimana transferase ialah suatu enzim yang mengkatalisis sebuah reaksi, di mana transfer gugus fungsional antara dua substrat berlangsung. Contohnya yaitu heksokinase. Nah, kemudian yang ketiga ada hidrolase, yang dimana hidrolase juga dikenal sebagai enzim hidrolitik yang berfungsi untuk mengkatalisis sebuah reaksi hidrolisis karbohidrat, protein, dan ester. Contohnya yaitu seperti tripsin. Nah, kemudian yang keempat yaitu liases, yang dimana liases ialah suatu enzim yang mengkatalis sebuah reaksi yang melibatkan penghapusan kelompok dari substrat oleh proses selain hidrolisis oleh suatu pembentukan ikatan ganda, seperti contohnya seperti pada piruvat dekarboksilase. Nah, kemudian yang kelima ada isomerase. Isomerase ialah suatu enzim yang mengkatalis sebuah reaksi di mana interkonversi isomer cis-trans yang terlibat. Contohnya seperti maleat isomerase. Nah, kemudian yang terakhir ada ligase, yang dimana ligase ini juga dikenal sebagai sintase, yang dimana enzim ini berfungsi untuk mengkatalis sebuah reaksi, di mana dua senyawa yang terlibat dengan memecah sebuah ikatan pirofosfat. Contohnya seperti piruvat karboksilase.
Nah, kemudian yang keempat, jelaskan sifat-sifat dari enzim. Sifat-sifat enzim secara umum memiliki 6 sifat khas, yang dimana yang pertama yaitu enzim. Enzim itu tersusun atas protein. Nah, tadi juga sudah saya jelaskan di mana komponen penyusun utama enzim yaitu protein. Tapi tidak semua protein itu merupakan enzim. Nah, kemudian yang kedua, enzim merupakan biokatalisator. Seperti dalam pengertiannya, enzim bersifat biokatalisator. Itu berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Kemudian yang ketiga, enzim bekerja secara spesifik. Nah, suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Nah, dalam hal ini kita bisa membayangkan enzim sebagai kunci yang mempunyai bentuk khusus, sehingga hanya bisa membuka satu gembok saja. Contohnya, enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilum ataupun yang bersifat hati. Nah, kemudian yang keempat, dapat digunakan berulang kali atau bersifat reusable. Nah, selama enzimnya ini nggak rusak, enzim bisa dipakai berulang-ulang karena nggak ikut bereaksi. Nah, kemudian yang kelima, enzim tidak ikut berubah menjadi produk, walaupun enzim bekerja untuk mengubah substrat menjadi produk. Tapi enzim ikut berubah menjadi produk juga ya. Kemudian yang keenam, enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Nah, suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu substrat menjadi produk atau produk itu menjadi substrat lagi. Kemudian kita ke pertanyaan kelima, jelaskan secara singkat bagaimana proses katalisator dalam bekerja. Nah, suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup internal untuk membawanya ke puncak bukit energi, membentuk bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Nah, suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan dua cara. Yang pertama yaitu meningkatkan suhu, dan yang kedua dengan memberinya katalis. Kemudian yang keenam, jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan contohnya. Nah, yang pertama yaitu suhu. Nah, semua enzim akan membutuhkan suhu yang cocok agar bisa bekerja dengan baik. Laju reaksi biokimia meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Hal ini karena panas meningkat suatu energi kinetik dari suatu molekul, yang sehingga menyebabkan jumlah tabrakan di antara suatu molekul-molekul meningkat. Sedangkan dalam kondisi suhu rendah, suatu reaksi menjadi lambat karena terdapat sedikit kontak antara substrat dan enzim. Namun, suhu yang ekstrim juga tidak baik untuk suatu enzim. Di bawah pengaruh suhu yang sangat tinggi, molekul enzim ini cenderung terdistorsi, yang sehingga laju reaksi pun menurun. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu ada nilai pH. Efisiensi suatu enzim sangat dipengaruhi oleh suatu nilai pH atau derajat keasaman sekitarnya. Ini dikarenakan muatan komponen asam amino enzim berubah bersama dengan perubahan nilai pH. Nah, secara umum, kebanyakan enzim tetap stabil dan bekerja baik pada kisaran pH 6. Tapi, ada beberapa enzim tertentu yang bekerja dengan baik hanya di lingkungan asam ataupun basa. Nilai pH yang menguntungkan bagi enzim tertentu sebenarnya tergantung pada sebuah sistem biologis tempat enzim tersebut bekerja. Ketika nilai pH menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka struktur dasar sebuah enzim bisa mengalami perubahan, sehingga sisi aktif enzim tidak bisa mengikat substrat dengan benar, yang sehingga membuat aktivitas enzim menjadi sangat terpengaruhi. Bahkan, suatu enzim bisa saja benar-benar berhenti berfungsi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu konsentrasi substrat. Nah, konsentrasi substrat yang lebih tinggi, yang berarti lebih banyak jumlah molekul substrat yang terlibat dengan sebuah aktivitas enzim. Sedangkan, pada konsentrasi substrat yang rendah, berarti lebih sedikit jumlah suatu molekul substrat yang bisa melekat pada enzim, yang mengakibatkan berkurangnya aktivitas enzim. Tapi, ketika suatu laju enzimatik sudah mencapai maksimum dan sebuah enzim sudah dalam kondisi paling aktif, peningkatan konsentrasi substrat tidak akan memberikan suatu perbedaan dalam sebuah aktivitas enzim. Nah, dalam kondisi seperti inilah, di sisi aktif semua enzim terus terdapat substrat, yang sehingga tidak ada tempat untuk substrat ekstra ataupun substrat tambahan. Nah, kemudian yang keempat yaitu konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim.
yang dimana semakin besar konsentrasi enzim, maka sebuah kecepatan reaksi akan semakin cepat pula. Nah, konsentrasi enzim ini berbanding lurus dengan suatu kecepatan reaksi. Tentunya, selama masih ada substrat yang perlu diubah menjadi sebuah produk. Nah, kemudian faktor yang kelima yaitu ada aktivator. Nah, aktivator ialah molekul yang membantu suatu enzim agar mudah berkaitan dengan substrat. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan yang ketujuh. Jelaskan feedback mekanisme inhibitor pada enzim. Nah, feedback inhibitor yang dimaksud dengan inhibitor umpan balik, lihat dari skema ini terdapat huruf ABC yang merupakan substrat. Contohnya, semua makanan yang dimakan di mana zat gizi yang berbeda-beda, mengandung seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, di dalam tubuh kita ada substrat ABC dengan bantuan enzim E1, E2, E3, dan 4 yang akhirnya akan menghasilkan produk bisa disebut Z. Nah, dari aktivitas mekanik kerja enzim ini, justru dia akan menghambat aktivitas salah satu enzim. Nah, mungkin sekianlah untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penyebutan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.